Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sobat parlemen semua. Selamat datang kembali di podcast Rumah Rakyat. Mendengar, menanggapi, menginspirasi. Saya Fadil dari bagian Humas Protokol akan menjadi pemandu acara pada hari ini. Podcast Rumah Rakyat ini adalah program rutin dari Sekretariat DPRD Kota Bogor sebagai tempat untuk mengenal anggota DPRD Kota Bogor sekaligus wadah untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan isu yang sedang hangat. Untuk itu, saat ini sudah hadir tamu istimewa kita di episode kedua ini, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor, sekaligus anggota fraksi Amanat Nurani dari Partai Amanat Nasional, Kang Ahmad Rifki Alaidrus. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja nih? Sibuk biasalah, turun ke masyarakat. Kemarin juga kita turun ke Cianjur. Oke, sebelum kita bahas tentang turun ke Cianjur, kita akan bahas dulu profil singkat dari Kang Rifki Alaidrus atau biasa dipanggil Habib ya, Habib. Habib, Arifki, Kang Rifki, macam-macam sih. Saya panggil Habib nggak apa-apa berarti ya Kang ya. Boleh. Jadi Habib ini lahir di Bogor pada 30 April tahun 1985. Memang asli orang Bogor, Bib ya? Asli Bogor. Bahkan dari SD sampai kuliah pun di Bogor ya, nggak kemana-mana ya? SD sampai kuliah di Bogor. Oke. S2-nya aja di Jakarta. Nah, untuk mengenal Habib Rifki lebih dalam lagi, mungkin kita bisa mendengar cerita dari Habib nih. Sebenarnya Habib dari SD tuh kegiatan di Bogor gitu, SD di Bogor, kuliah di Bogor. Emang punya mimpi pengen jadi anggota dewan apa gimana sih, Bib? Masa kecil Habib tuh seperti apa sih? Sebenarnya dari kecil saya bermimpi ingin menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja sih mimpi saya. Mungkin waktu pas TK, SD pengen jadi dokter, insinyur gitu kan. Cuman di saat pas udah mulai SMP, menanjak SMP, mempunyai harapan bisa bermanfaat aja untuk orang banyak, mungkin itu sih. Tapi di SMA itu kegiatan yang diikuti kegiatan apa aja, Bib? Apakah ikut OSIS atau MPK kayak gitu-gitu? Kurang aktif juga gue di situ ya. Bahkan kurang aktif. Kurang aktif. Tapi kalau di dalam kegiatan sosial, dalam sebagainya, kita ikut lebih sering ke situ. Tapi tidak tergabung dengan OSIS, tidak tergabung dengan, kita main anak basket sih ya. Anak basket. Oh, anaknya olahraga banget ya. Banget kali ya. Bisa dilihat dari postur tubuhnya, dari wajahnya kan masih cerah gitu walaupun di usia. Berapa Bib sekarang berarti? Sekarang kamu nanya. Kamu nanya. Bertanya-tanya. Tapi rambutnya nggak cepmek kan? Enggak cepmek. Ini salah satu anggota Dewan Muda yang sangat humoris gitu dan kayak pengikut TikTok banget Bib ya? Main TikTok juga nih? Dipaksa karena keadaan ya. Dipaksa karena keadaan. Karena dari DPP mengamanatkan, menginstruksikan kadernya untuk bisa aktif di sosial media. Dan bukan mempromosikan ya, memberitahukan bahwa kerjanya anggota dewan tuh seperti itu. Bukan ya, walaupun ada cibiran-cibiran, udah mau pemilu dekat nih gitu kan. Ya mereka kan netizen ya, itu ya. biasalah netizen ya kan. Ya nggak masalah kita. Yang penting kita lakukan yang seikhlas mungkin. Dan memang dari apa ya? Dari dasar hati kita aja udah gitu. Kan Habib kan juga satu partai ya dengan wali kota kita ya, Kang Bima Arya ya. Siapa ya? Apakah terinspirasi dari beliau juga kan, karena beliau juga kontennya cukup aktif gitu di sosmed. Kang Bima luar biasa sih itu, apa ya? Saya 2009 sampai 12 itu saya emang lebih ke dunia usaha ya. Oke. Dunia usaha, tapi di saat 2013 saya melihat baliho-baliho ya. Ini siapa ya, oren-oren gitu kan. Oh dulu oren ya? Iya kan, Bogor bisa ya. Oh iya. Nah, oren-oren ini siapa, rambutnya belah pinggir gitu kan. Oke. Nggak famous juga kan di Bogor awalnya kan. Iya. Saya pelajari, saya cari tahu, oh ini Kang Bima, putra asli Kota Bogor juga gitu kan. Besar di Bogor gitu ya. SMA 1 juga kan beliau. Terus saya pelajari, ya cukup bagus lah beliau sebagai apa ya, patokan diri saya juga sih sebenarnya. Saya terinspirasi dari beliau juga. Nah kalau ngomongin masa-masa SMA, Habib ini SMA 7 Bib ya? Yes, Semut Jail ya. Semut Jail. Semut Jail. Apa Semut tuh Jail. sebutannya tuh? Singkatannya. Apa ya? Jadi teman-teman SMA itu
menyingkat, kalau kan dulu kan tanding basket Oke. gitu kan. Nah, jadi ada singkatan tuh Semut Jayel lah. Semut Jayel bukan berarti jahil gitu. Kita baik-baik semua kok SMA 7. Alhamdulillah jadi orang semua. Jadi orang semua. Salah satunya Kasatpol PP kan dari SMA 7. Oke, masih satu angkatan itu sama Kasatpol Atas PP. setting saya sih. Atasan ya. Heeh. Untuk seangkatan Habib yang sekarang menjadi anggota dewan juga ada nggak dulu pas masih SMA? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Nggak ada. Terus kalau omongan dari teman-teman SMA dulu ngelihat sekarang Habib jadi dewan gimana? Ya pada nggak nyangka aja kali ya. Dulu gimana kali ya. Pada nyoblos Habib juga nggak pas pemilu? Kalau yang pas kebetulan dapilnya pas di dapil saya sih nyoblos alhamdulillah ya. Karena Satu alma mater gitu ya, kan. satu alma mater, terus mungkin juga kita dari dulu nggak pernah buat, insya Allah lah nggak pernah nyakitin orang lah gitu kan. Nah, jadi bisa diterima. Oke. Support lah. Karena tadi udah ngebahas soal SMA, bahkan nyebut juga nama Kang Bima Arya yang satu bendera. Mungkin bisa diceritain sih Bib, kenapa Bib memilih Partai Amanat Nasional gitu untuk masuk ke DPRD gitu sebagai partai yang dipilih. Partai Amanat Nasional ya. Jadi ada historinya juga sih dulu. Almarhum nenek saya Bu Hajah Sarifah Nur, salah satu tokoh di Kelurahan Semplak. Disebutnya Bu Hajah Ipeh. Beliau itu di tahun 98 saat reformasi sangat mengagumi sosok Pak Amin Rais. Nah, saat 98 nenek saya sering ngomong lah Amin Rais sampai pun 2004 tuh kalau nggak salah Amin Rais nyalon presiden ya. Iya. Walaupun kalah ya. Iya betul. Nah, arahnya sebelum almarhum nenek saya meninggal tuh dia pilih Amin Rais gitu. Jadi pas terngiang-ngiang sampai kemarin tahun 2013 dijajaki oleh Kang Safruddin Bima. Setelah saya melihat figurnya Kang Bima, latar belakang dia kader Partai Amanat Nasional, saya pikir orangnya clean and clear juga ya. Belum ada, insya Allah histori cacatnya insya Allah nggak ada ya kemarin itu. Ya barulah tergugah untuk bisa bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Jadi memang kalau dari awal tuh belum langsung masuk ke partai ya, masih fokus di dunia usaha dulu ya setelah lulus kuliah gitu bahkan. Tapi kan Habib ini kan anak ketiga nih, jadi Habib Rifki ini anak ketiga dari 5 bersaudara. Di antara saudara-saudara yang lain ada yang masuk partai juga, Bib? Alhamdulillah nggak ada. Jadi Habib pertama nih. Iya, salah satunya Setelah di keluarga yang nenek ya. terjun ke politik praktis ya. Setelah nenek ya yang mungkin mendukung simpatisan Amin Rais. kali ya, orang tua ayah mungkin ya, abah simpatisan partai juga dulu, mungkin ada mimpi beliau salah satu anaknya bisa ya menjadi sesuatu lah di kotanya, di Kota Bogor khususnya gitu. Nah tapi setelah masuk ke Partai Amanat Nasional dan sekarang menjadi anggota DPRD, ada nggak pesan-pesan dari orang tua yang tetap dijaga nih sama Habib yang masih teringat dari dulu sampai sekarang? Intinya sih selalu dari apa ya, harus tetap santun kedepankan. Kita harus lebih menghargai orang lebih tua. Jangan malu untuk membukakan badan atau mencium tangannya gitu kan. Walaupun kita punya jabatan, tetapi tetaplah orang tua itu harus dihormati. Gitu. Karena hal tersebut terlihat dari postingan-postingan di Instagram dan juga sosial media Habib Rifki ya, bahwa dia sering turun ke lapangan gitu, bertemu dengan masyarakat yang mungkin lebih tua dengan dia gitu, Bib ya, nggak sungkan gitu, Bib ya. Yes. Oke. Ya tadi kita sudah tahu profil singkat dari Habib Rifki dan ceritanya menjadi anggota DPRD. Tapi yang menarik dari Habib Rifki ini menjadi anggota DPRD ini adalah bagaimana dia bisa duduk di kursinya sekarang ini. Karena Habib Rifki ini menjadi salah satu anggota yang masuk melalui jalur PAW, Bib ya? Bukan PAW sih, lebih jelasnya pergantian caleg terpilih. Pergantian caleg terpilih. Itu bisa diceritain nggak, Bib, prosesnya seperti apa tuh? Karena kan mungkin masyarakat tidak tahu gitu. Ya. Jadi di saat akhir pemilihan ya di kecamatan, di kecamatan, penghitungan di kecamatan, kita kan mengirimkan saksi ya. Mengirimkan saksi, data masuk segala macam. Saya udah punya data gitu kan. Oh, gua nggak lolos nih. Oh ya udahlah, kita tarik mundur anak-anak, karena kan udah lumayan lama juga kan, perhitungan hampir
sebulan ya. Ya, Kurang lebih perhitungan hampir pasca sebulan. pemilu itu ya. Hampir sebulan kurang lebih ya. Terus kita tarik mundur, ya udah kita kumpulin tim, ya udahlah nggak jadi nih gua nggak jadi nih, ya udah kembali lagi gitu kan. Udah legowo itu Bib ya. Ya nothing tulus sih bro, gue dari awal emang kalau jadi alhamdulillah bisa bermanfaat, nggak jadi ya kembali lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat lagi gitu kan dengan dunia usaha gue dari awal gitu kan. Jadi nggak ada yang ambisius harus jadi gitu kan. Tapi namanya kita bertanding ya menang kalah gitu kan. Kalau nggak kalah ya menang, kalau nggak menang ya kalah. Jadi kita harus siap dengan apapun hasilnya. Setelah itu ya kalah dengan suara saya kedua. Lanjut ternyata di pertengahan jalan yang ditentukan sebagai juara di Kecamatan Bogor Barat dari Partai Amanat Nasional sakit gitu kan, sakit, dan beliau akhirnya tidak bisa melanjutkan, tidak sempat dilantik juga karena itu sih kuncinya, tidak dilantik. Jadi hak dan kewajibannya sebagai anggota dewan itu tidak melekat gitu ya. Kalau udah dilantik otomatis masuknya PAW. Nah, jadi karena kuncinya di belum bulan dilantik Agustus gitu ya. Agustus ya 2000. Ya, pelantikan tuh Agustus 2019. 2019 ya. Agustus 2019 beliau itu masih sakit. Akhirnya ada surat tidak bisa melanjutkan dan mengundurkan diri. Berproses lah akhirnya. Lumayan lama sih bro, 7 bulan prosesnya. Karena kekosongan hukum itu. Karena belum diatur di Undang-Undang Pemilu terkait adanya yang tidak bisa melanjutkan. Karena kan kalau namanya pergantian dewan terpilih itu 3 ya. Pidana, kasus hukum, meninggal dunia, satu lagi itu mengundurkan diri. Nah, 3 itu kan unsur itu nggak ada gitu kan, karena beliau juga belum dilantik begitu Bib ya. Oh iya. Kita bacakan Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah buat almarhum Pak Didin. Kemarin sudah meninggalkan kita. Terima kasih atas jasa-jasanya selama 3 tahun mengabdi untuk Kota Bogor dan masyarakat Bogor Barat. Minta doanya, minta keikhlasannya, keridhoannya untuk almarhum Pak Didin ya. Semoga amal ibadahnya juga diterima. Insyaallah amin. Insyaallah saya meneruskan lah Bib ya. Saya insya Allah bisa meneruskan, dan saya pastikan beliau almarhum itu orang baik. Lanjut itu proses tektokan ke provinsi ya. Bolak-balik selama 7 bulan. Akhirnya usaha yang selama 7 bulan saya jalankan dalam berproses pergantian itu menemukan titik terang. Jadi dicabutlah SK-nya almarhum Pak Didin, digantikan oleh saya gitu. Baru bisa tuh akhirnya. Dan amazing-nya lagi nih gitu ya, suatu mungkin kuasa Allah ya, karena Allah semuanya udah jalannya ya bro ya. Gua dilantik tuh pas tanggalnya tuh pas hari ulang tahun gua. Wah, pas ya? Pas umur gua 35 kalau nggak salah ya. Tadi yang kamu nanya dijawab juga kan akhirnya. Berarti tahun 2020 umurnya 35. Tinggal ditambahin sekarang. Sekarang 2022 ya. 17 tahun. Lanjut. Berproses selama 7 bulan tuh ya, akhirnya udah menemukan titik terang dan segala macamnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga kepada semua pihak yang telah membantu ya. Dan tanggal 30 April 2020 bertepatan dengan PSBB pertama ya. Iya, betul. Yang PSBB lagi sepi-sepinya kota COVID, Bogor ya. Covid lagi mencekam, ya kan. Jadi gue disebutnya Dewan Covid. Jadi gue pertama dewan mungkin se-Indonesia kali ya. Yang dilantik pakai masker. Keren nggak? Keren nggak? Iya, kita kelihatan matanya ya. Kita pakai alis. Kita pakai sifat mata biar jadi terang. Tapi sekarang udah kelihatan dong wajah tampannya yang berseri-seri, yang siap mengikat para wanita di luar sana. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke, tadi adalah cerita singkat dari Habib Rifki ya, bagaimana perjalanan dia dari masa SMA yang ikut olahraga sampai memilih partai dan akhirnya bisa duduk di kursi anggota DPRD. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, Bib. Apa tuh? Di balik sisi. Asik. Jadi
Di balik sisi ini adalah segmen yang sudah disiapkan oleh tim Humas Protokol. Ini boleh diminum nggak kopinya? Boleh Bib, silakan Bib. Nih Sambil diminum. ini belum ada ini. Belum iklan. ada sponsor. Belum ada Nggak sponsor. masuk. Oh, aduh. Ditungguin ya sponsornya Sponsor masuk. coba dong, atuh. Ini kopi juga belum ada sponsornya nih. Padahal ada kopi dari Bogor yang khas banget Bib ya. Oh, Terkenal iya, banget itu. Mantap itu. Yang lambangnya naga dan ada bulannya. Mungkin bisa masuk ke kita. Boleh Oke. tuh ditunggu koh. Kirim sponsorin dong acara ini. Sponsorin dong acara kita di DPRD. Iya. Oke. Jadi di balik sisi ini kita sudah mengumpulkan beberapa fakta, Bib. Dari tim Humas Protokol dengan menyewa agen intelijensi Wih, dari Amerika. Luar Jadi fakta yang pertama, Kang Rifki ini atau Habib Rifki ini tidak pernah mengambil gajinya selama menjadi anggota DPRD dari awal sampai sekarang. Itu benar, Bib. Bisa diceritakan ya kenapa alasannya juga? Nazar awal pas sebelum meniat untuk mencalonkan diri. Jadi emang dulu sih dapat gaji 5 juta, dapat uang per bulan 5 juta, 10 juta. Cukup gitu ya. Masih cukup lah gitu ya. Sekarang walaupun memang jumlahnya gede, nggak cukup. Oh, berarti ini titipan, ya kan? Titipan mungkin hak orang lain itu kan. Ada hak orang lain di gua yang harus gua salurkan. Ya alhamdulillah dengan adanya program ambulan gratis, itu kan ambilnya dari situ. Kita kan ngegaji drivernya, helpernya, terus kebutuhan ambulannya lah. Jadi intinya free lah ambulan itu berikut pengurusan kesehatan dan lainnya. Kalau untuk masyarakat yang mau pakai ambulan Habib Rifki bisa kemana? Oh bisa, Hubunginnya? nanti di bawah sini ada. Oke. Oh, iya. Jadi bisa langsung ke Nanti sini aja ya. ini aja follow dulu lah, follow Di Instagram ya? Instagram saya ada Alidrus Rifki, terus relawan ambulan tuh di Juara. Juara. Oke. Jadi gaji itu memang tidak diambil Bib ya untuk Iya, membiayai hal-hal yang Biaya sehari-hari kayak anak mau sakit nggak punya buat biaya tunggakan BPJS. iya. Ya mau nggak ya kayak disisihkan untuk hal kayak gitu. Ya, Terus oke. untuk misalkan kayak sekarang nih Maulid PHBI ya. Ya. Maulid nggak beres-beres, Masya Allah orang Kota Bogor nih. Masya Allah memang Cinta Kota Bogor. Rasulullah. Cinta Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Oh ya. Keren. Nggak habis-habis ya bulan Maulid ya. Jadi tiap bulan ada aja kegiatan ya Bib ya. Ada aja bisa kan. Pertama di kelurahan mana, terus kelurahan mana. Di RW aja bisa kadang satu RW bisa 3 acara gitu kan. Soalnya beda-beda uploadnya. Jadi Ya, memang untuk kayak kegiatan gitu. masyarakat aja Kegiatan gajinya Bib masyarakat, ya. ya. Subhanallah. Oke, lalu fakta yang berikutnya nih Bib. Habib Rifki adalah satu-satunya anggota DPRD yang masih jomblo. Kenapa masih jomblo, Bib? Dengan wajah tampannya kenapa masih jomblo? Tampan bukan suatu patokan ya. Nggak laku aja kali ya. Nggak laku ya. Oh, nggak nyari kali. Kalau- Tapi calon mah ada kali. Kalau kita cari cewek tuh semakin lari ya. Oh gitu. Ya, cari ya. Ya mungkin belum waktunya. Tapi apakah mungkin karena ini kan Habib kan dari silsilah Habib itu mungkin calonnya harus seperti ini, calonnya seperti ini. Itu apa namanya ya? Mengganggu proses pencarian Habib juga nggak sih? Yang misalkan kriteria saya seperti ini tapi harusnya yang seperti ini gitu dari keluarga. Kriteria sih yang pasti satu perempuan ya. Iya dong, pasti dong. Masa pelangi? Bukan kaum pelangi ya. Bukan dong. Dan satu pasti perempuan. Jadi yang kaum pelangi deh, jangan dilanjutin lah pengen ngedeketin Habib, jangan. Ya kriteria yang apa yang diajarkan Rasulullah aja itu ya. Kita lihat keluarganya, bibit bebet bobotnya, terus akhlaknya, mungkin juga keuangannya kan itu juga kan Rasulullah mengajarkan kita seperti itu ya dalam mencari pasangan. Tapi Ya. sekarang udah ada, Bib. Insya Allah coming soon. Coming soon. Berarti masih terbuka untuk ukti-ukti semua yang mau mendampingi Habib. Ya kan bisa kirim CV dan lamarannya melalui Instagramnya langsung. Boleh kirim ke Kang Fadil. Saya juga belum sih. Oh, tapi juga karena belum. Habib aja Oh, iya. ini Lu kalau- bintang tamunya. Lo kalau duluan lo kurang ajar banget lo. Nunggu Habib dulu baru saya. gitu. Oke, fakta yang terakhir ya, yang berikutnya nih. Habib Rifki ini memiliki hobi sejuta kegiatan, berbagai olahraga dijalankan. Tapi kalau boleh tahu, olahraga apa yang paling digemari, Bib?
Dan yang mungkin yang belakangan ini yang sedang dijalankan apa nih? Sepeda ya. Sepeda. Terus bola sih ya, dari dulu suka bola. Sepak bola, bola lapangan besar, futsal. Terus basket. Basket pasti ada lah, ilmu-ilmunya dikit ya. Berenang oke, karena saya punya asma ya, jadi harus berenang. Oh, harus berenang ya. Oke. Jadi berenang. Tapi sepeda paling jauh kemana Bib main sepeda? Sepeda kebetulan karena punya sepeda itu udah lama kan, baru kita pakai lagi. Pas kebetulan Kemen terpilih, langsung menggunakan sepeda itu kita untuk turun ke dapil. Jadi telusuri gang-gang pakai sepeda. Tapi sekarang pak op lagi nih. Capek juga ternyata. Capek juga Bib ya. Goes itu lumayan, hampir 20 kilo lah sehari gitu Sehari ya. 20 sampai 25 kilo kita ke kelurahan ini yang sesuai rute lah. Kita lewatin, ketemu warga, sapa warga. Karena masalah kan adanya di Warga ya. bawah ya, masalah di masyarakat gitu ya. Kita harus turun langsung ke lapangan. Bawah tuh di lapangan lah gitu ya. Langsung jemput Bib ya. Kita masalah di situ bukan berarti dewan kerjanya di belakang meja gitu kan. Kita nggak tahu permasalahannya apa yang harus selama ini, mungkin permasalahan di wilayah yang mungkin belum ada terselesaikan, belum ada solusinya ya. Ya karena DPRD ini lembaga yang paling dekat dengan konstituen ya. DPRD tingkat 2 khususnya. Betul. Ya kan, saya rumah di Bogor Barat, di Cilenek Barat. Otomatis ya lingkungan ya dengan masyarakat gitu kan. Ada apa-apa masyarakat pasti ke kita gitu kan. Kalau DPRD provinsi kan dia kantornya di Bandung. Iya, di Bandung. Walaupun dapilnya sini gitu kan. Terus DPR RI Jakarta. Jabar 3 ya kan, di Jakarta pasti kan. Dan mewakilinya kota dan Cianjur juga Kota kan. Bogor, Cianjur gitu kan. Konstituennya terbagi gitu. Iya, jadi yang paling dekat tuh ya DPRD. Jadi kita benar-benar demokratis banget di sini. Jadi harus benar capable juga dalam menampung aspirasi dan memberikan solusi. Oke. Dari itu dia fakta-fakta di balik sisi dari Habib Rifqi. Jadi setelah tadi kita mendengar cerita perjalanan Habib Rifqi, sekarang kita akan mulai ngulik nih, apa aja sih tugas dan fungsi Habib Rifqi di DPRD Kota Bogor. Jadi Habib Rifqi ini tergabung di Komisi 4 Bib ya? Komisi 4 ya? Atau sering disebut Komisi Air Mata. Sedih. Sedih aja pokoknya ya, nerima aspirasi masyarakat. Karena ya komisi yang paling bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat juga Bib ya. Iya, benar. Dari bagian Benar kesejahteraan masyarakat, ya kan, kesehatan, pendidikan gitu. Nah setelah hampir 3 tahun Bib berarti ya di DPR, apa 2 tahun ya Habib ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih 2 hampir 3 tahun ya. 2 hampir 3 tahun ya. Selama itu juga Habib sudah melihat dan mendengar banyak aspirasi masyarakat. Tapi untuk di Komisi 4 sendiri Bib, fungsi dan tugas pokoknya tuh apa aja sih Bib? Bisa diceritakan nggak Bib ke para sobat parlemen semua nih? Siap. Merujuk Undang-Undang 23 2014 ya, tentang pemerintahan daerah. Tugas fungsi DPRD tuh ada 3 kan. Legislasi, penganggaran, pengawasan. Nah, kebetulan saya di Komisi 4 membawahi bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan. Ada 13 mitra kerja ya kalau nggak salah. Cukup banyak juga Bib ya. Lumayan banyak. Paling banyak mungkin ya. Paling Komisi 4 ya. Kalau rapat sampai malam terus ya. Pastinya sih di bidang mungkin pas saat COVID ya, otomatis terkait kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat, terus pendidikan. Alhamdulillah terus berjalan ya program DPRD bersama pemerintah kota terkait penembusan ijazah dan BPJS PBI penambahan dan sebagainya, kayak gitu. Jadi itu ya yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Habib ya, mengawal dan juga menganggarkan juga ya kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tapi untuk diketahui juga nih sobat parlemen semua, jadi baru-baru ini DPRD Kota Bogor itu sudah menetapkan APBD tahun anggaran 2023 Bib ya. Jadi mungkin kita bisa tanya ke Habib, program apa saja nih yang akan ada di tahun depan yang diperjuangkan oleh Komisi 4 Bib? Yang pertama sih insentif nakes ya. Oke. Insentif nakes, terus
guru ya, gaji guru yang tidak Oh, boleh gaji telat. guru ya. Intinya dipersiapkan dengan Guru sebaik honorer, mungkin Bib ya? guru honorer terutama agar tidak ada keterlambatan kembali di Seperti yang terjadi di awal-awal tahun sebelumnya. kemarin ya. Jadi kita pembelajaran pembenahan lah ya. Terus terkait infrastruktur sekolahan, Pendidikan ya, infrastruktur pendidikan yang kita lihat kemarin, tahun-tahun kemarin ada yang rubuh gitu ya, cukup miris juga kan. Kita di masuk kota, dekat dengan istana. Bahkan presiden tinggal di sini juga, Bib ya. Presiden Jokowi tinggal di Kota Bogor. Kok masih ada sarana prasarana pendidikan yang kurang layak. Nah itu kemarin kita minta inventarisir, belajar dari pengalaman, jangan sampai ada kejadian baru kita riweh gitu ya, baru kita pusing. Anggaran ya, khususnya di 2023 itu ya, untuk fokus ke bangunan pendidikan yang agar lebih layak. Terus kita sedang perjuangkan, mohon doanya juga, mudah-mudahan BLT yang memang belum tersentuh oleh pemerintah pusat, bansos ya, mudah-mudahan di 2023 bisa terrealisasi untuk masyarakat Kota Bogor yang memang membutuhkan dan memang belum menerima bantuan apapun. Jadi tetap diperiksa ya untuk sobat parlemen semua yang sekiranya memang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan gitu. Jangan pernah bosan untuk memeriksakan atau mengecek haknya ya ke pihak kelurahan, Bib ya. Ya, termasuk khususnya juga yang punya BPJS PBI baik kota, provinsi, pusat, sering-sering mengecek keaktifan kartunya karena jangan sampai di saat lagi pas butuh masyarakat, ini penting juga ya karena permasalahan rata-rata kayak gitu ya, banyak acu tak acu masyarakat terkait kesehatan untuk dirinya ya. Bukan untuk kita cuma sebagai wakil rakyat memperkuat lagi, cuman harus ada aware juga untuk dirinya sendiri. Sering-sering mengecek lah yang sudah dapat bantuan BPJS pemerintah yang dibayarkan pemerintah, untuk pengecekan ya minimal ke puskesmas lah, ngecek walaupun sakit flu ya datang puskesmas. Dipergunakan sebaik-baiknya haknya ya, Bib ya. Oke. Nah tadi juga Habib sempat menyinggung soal pendidikan nih, bangunan sekolah yang ambruk. Beberapa waktu yang lalu baru aja kejadian, Bib, sebenarnya Bib, ada sekolah ambruk di SDN 9 Bantarjati. Ya, dan ini menjadi kejadian yang kesekian kalinya gitu. Habib juga sempat mensidak lokasi bangunan ambruk di SDN Otista, Bib ya. Ya kan? Bangka ya. Iya, betul. Nah, Habib melihatnya sebenarnya seberapa urgensi sih, Bib, ini untuk perbaikan sarana infrastruktur sekolah ini, Bib, demi menunjang pendidikan juga di Kota Bogor. Penting ya karena dasarnya sebagai memunculkan mutu anak didik itu ya dari terutama sarana prasarana pendidikannya ya kan, dari bangunan sekolahnya, terus sarana olahraganya sebagainya. Nah kemarin kita agak mungkin colongan lagi ya. Tahun lalu sudah ada yang ambruk. Terus tahun ini ada rata-rata hampir sama ya bulannya ya. Iya betul, Bib. Di akhir tahun. Akhir tahun ya. Ya kita tegaskan kembali ke Dinas Pendidikan agar lebih fokus dan pemerintah Kota Bogor agar lebih fokus terkait penganggaran untuk perbaikan sekolah yang ada di Kota Bogor. SD kan 211. Iya, khususnya SD, Bib. SD 211, yang kemarin tuh kalau tidak salah infonya terakhir pembangunan 2006. Jadi emang sudah lama ya. Sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama mendapat intervensi anggaran dari pemerintah ya. Jadi saya harap lebih berbenah kembali, termasuk Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Bogor untuk pengusulan perbaikan sekolah ya. Oke. Nah, ngomongin soal akhir tahun nih, Bib, banyak sekali kejadian bencana juga di akhir tahun, Bib. Kayak kemarin kita mengalami bencana banjir dan longsor, Bib. Ya, di Gang Barjo ya. Di Gang Barjo yang sampai merenggut nyawa gitu. Nah, Habib melihatnya penanganan bencana di Kota Bogor seperti apa? Karena ini juga bersinggungan dengan Komisi 4 juga, Bib, terkait penanganan bencana ya. Karena Habib juga sempat turun juga ke lapangan gitu, mengecek lokasi. Bagaimana, Bib, menurut Habib? Penanganan bencana sih sudah mulai berkoordinasi dengan baik ya, antara pemerintah Kota Bogor, Puspida, dan semua unsur lah ya yang terlibat. Mudah-mudahan insya Allah di balik musibah ini ada hikmah ke depannya agar makanya kita menyediakan BTT itu di tahun depan 30 miliar untuk kesiapan hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan kaget
setiap ada musibah bingung pakai anggaran mana. Anggaran BTT habis gitu kan. Makanya kita kemarin di Banggar khususnya menekankan untuk BTT itu di 30 miliar. Oke. Untuk penanganan bencana dan kan itu kan bantuan tidak terencana ya. Ya, jadi nanti misalkan ada korban atau warga Sobat Parlemen yang menjadi korban bencana gitu bisa mengajukan perbaikan rumahnya melalui BSTT itu, BTT itu ya Bib ya? BTT itu. Oke. Jadi itu tadi tupoksi dan fungsi kinerja dari Habib Rifki di Komisi 4. Sekarang kita akan masuk ke segmen fokus utama. Jadi segmen ini akan membahas isu-isu terkini. Salah satunya yang masih bersinggungan juga dengan bencana yaitu bencana di Cianjur, Bib. Kemarin juga Habib sempat berangkat ke Cianjur, Bib ya. Tadi di awal juga sudah cerita. Bisa dijelaskan nggak sih, Bib, kondisi di Cianjur tuh seperti apa saat Habib kemarin datang ke sana menyalurkan bantuan? Jadi pas Senin kita mau mulai paripurna ya. Iya. Senin kita mau mulai paripurna jam 1:30 ya kalau tidak salah. Gempa di Cianjur. Iya. Dan sangat terasa di sini, Bib ya. Sangat terasa ya. Kita di lantai 4 kita di lantai 4 ya. Gimana di sini terasa apalagi di Cianjur, saudara kita di sana ya. Di pusat lokasi. Di pusat lokasi titik gempanya dan sekitarnya gitu ya. Kemarin tuh Senin malamnya langsung saya turunkan tim ambulan. Oke. Berikut membawa kebutuhan yang dibutuhkan di sana karena pas infonya di hari Senin itu mati lampu total. Oke. Mati lampu total, orang-orang pada nangis, masih pada histeris, pada kaget mungkin ya dengan adanya bencana itu. Bolak-balik ambulan kan ke rumah sakit. Jadi ambulan tuh evakuasi bawa korban, bawa ke rumah sakit, bawa korban bolak-balik gitu kan. Saya turunkan ambulan dari hari Senin. Oke. Senin sampai hari Kamis. Kebetulan alhamdulillah ada titipan-titipan dari orang-orang baik ya yang menitipkan ke saya. Kita bawa ke sana tuh kemarin yang hari pertama alas mereka di pengungsian tidur ya. Terus kita bawa beras, ada titipan beras juga, ada Indomie dan kebutuhannya lah yang untuk pas pada saat hari pertama itu ya. Yang pertama 1, 2, 3 hari Kamis pagi tuh unit ambulans saya pulang karena gantian rolling kan. Pulang Kamis pagi saya turun bersama tim tanggap bencana DPD PAN Kota Bogor. Kebetulan saya di DPD PAN sebagai ketua POK ya, wakil ketua 1 bersama Kang Sekda, Kang Fajari, dan teman-teman tim tanggap bencana DPD PAN Kota Bogor. Kita berangkat sana pagi. Dilengkapi juga dengan bersama Puan Kota Bogor juga. Puan tuh apa ya, perempuan amanat Kota Bogor gitu ya. Perempuannya lah ya. Organisasi perempuan dari Partai PAN gitu ya, Bib ya. Nah, kita lengkapi juga ada dokter kita bawa. Dan kondisi di Cianjur tuh seperti apa saat Habib datang sana di hari Kamis berarti ya? Hari Kamis berarti hari keempat ya. Iya, hari keempat pasca bencana itu. Pasca bencana keempat. Jalan kan awalnya putus ya di Cugenang ya. Putus yang adanya longsor itu. Yang Sate Cinta ya. Sate Cinta putus di situ. Ya rata-rata di rumah lereng-lereng gitu kan. Dan pelosoknya cukup parah ya. Rumahnya hancur. Terus pengungsian tinggal di sawah. Hanya beratapkan tenda, terpal aja Bib ya. Terpal dan ya tenda di titik-titik tertentu seadanya gitu. Tapi udah lumayan cukup banyak di hari keempat. Yang khawatir sih emang dia pas hari pertama kedua gitu ya. Kebetulan juga ada presiden juga turun pas hari keempat itu. Ada Mensos, ada Menhan juga ada kalau infonya kalau nggak salah. Saya titik itu kebetulan ada berbarengan juga Pak Edi Suparno ya ke Sekjen PAN, DPD Dapil Bogor Cianjur. Dia emang dari hari pertama sih di situ mengontrol dan sesuai kebutuhan melihat kebutuhan apa yang diperlukan. Kita turun bersama ya. Sedih ya melihat bangunan roboh terus masyarakat tidurnya ya lembab ya. Rata-rata di sana tuh sakit gatel. Gatel mungkin kayak koreng-koreng gitu ya. Terus karena pasokan air kurang bersih. Terus kondisi tidurnya tidak terbuka layak gitu ya di alam. Apalagi kan Cianjur dingin kan? Dingin. Salah satu dataran tinggi juga Bib juga hujan gitu kan. Kasihan lah sedih. Nah, kalau rencananya nih penyaluran bantuan akan sampai kapan Bib ke Cianjur? Intinya kemarin saya pulang
Jumat pagi dini hari sampai Kota Bogor lagi ya. Terus Jumatnya paginya itu ambulansnya berangkat lagi ke sana, Oke. bawa bantuan, kirim beberapa titik yang terisolir yang belum terjamah, terus kembali lagi jemput bantuan lagi. Hari ini turun lagi ya. saya. Jadi selama masih ada bantuan akan terus disalurkan di sana ya. Insya Allah. Untuk sobat-sobat parlemen semua yang mau menyalurkan bantuan gitu, baik material maupun tenaga gitu, untuk saudara-saudara kita di Cianjur bisa langsung menghubungi Habib Rifki juga ya langsung boleh. Jadi nanti mungkin bisa berbarengan ke sana gitu. Boleh, insya Allah. Oke. Jadi itu tadi kegiatan Habib Rifki di Cianjur, dan isu atau fokus utama atau isu terkini yang sedang hangat juga ada Piala Dunia, Habib. Kan Habib ini kan tadi katanya suka olahraga nih. Ya kan, salah satunya juga bola juga suka. Boleh tahu nggak klub favorit atau negara yang dijagokan di Piala Dunia nih apa, Habib? Kalau prediksi saya nih ya, yang juara dunia yang berbaju biru lah. Aduh, baju biru. Pokoknya ada yang biru-birunya lah ya. Ada biru-birunya ya. Saya jagoan si Brazil. Kenapa nggak ngejagoin Arab Saudi? Kan kemarin Arab Saudi menang lawan Argentina, Habib. Hijau bajunya ya. Tapi menang lawan Argentina. Waduh ini. Oke, Arab, oke. Satu kaum. Gara-gara Arab Saudi buka Halloween saya jadi males. Nyelenggarain Halloween ya enggak? Jepang juga biru, Bib. Jepang menang lawan Jerman juga kemarin. Jepang tuh ya kayak 2-1. pernah nonton Tsubasa enggak dulu? Pernah nonton Tsubasa. Jepang menang lawan Jerman di Tsubasa itu ya. Udah diprediksi di anime Tsubasa itu, Bib. Tsubasa ya. Udah berapa tahun yang lalu tuh? Iya, dari tahun 2002 itu. Pas lagi 2-1 ya. 2-1. Babak pertama 1-0, babak kedua 2-1. Benar. Jepang oke. Kemarin melihat permainannya juga ya cukup atraktif stabil, lah ya. Stabil gitu ya. Terus saya sih Brazil sih. Brazil ya. Kemarin Spanyol keren juga sih ya. 7-1 ya. Diisi oleh pemain-pemain muda juga, Bib ya. Pemain muda. Sergio Ramos ya ke bawah tuh. Iya. Karena udah pengen pensiun juga kan Sergio Ramos udah tua, Bib. Tapi kalau ngomongin sepak bola kita kayaknya kurang lengkap kalau nggak ngomongin sepak bola Indonesia, Bib. Siap. Menurut Habib, kapan nih Indonesia bisa bertanding di Piala Dunia, Bib? Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan segera ya. Pemenahan sekarang kan lagi mulai dilakukan. Kemarin ada pasca tragedi Kanjuruhan ya. Kanjuruhan yang luar biasa itu kan jadi isu dunia, isu internasional ya. Ya mudah-mudahan bisa lebih berbenah lagi Indonesia menyiapkan potensi-potensi pemain sepak bolanya. Ya saya yakin insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat lah bisa. Saya sendiri juga pribadi percaya, Bib, kita dari jumlah penduduk sekarang sudah berapa, 4 juta ya penduduk kita ya. Kita dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia. Masa kita nggak punya 25 orang hebat yang bisa mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia gitu. Menurut saya itu pasti bisa. Insya Allah bisa dengan sistem yang ada asal sistem dan pemenahan semuanya ya. Dari akar rumputnya, dari yang nggak beres-beres ya itu ya harus mafia dibersihkan ya. Itu harus benar semua pihak ya. Yang semuanya dalam hal pengawasan baik supporter juga harus lebih dewasa lah. Jangan sampai hal-hal kecil kita pemain kan di lapangan aja jadi musuh. Setelah di luar lapangan mereka pelukan. Ya supporter juga harus seperti itu ya. Ya jadi lebih bijak, dan kalau mau maju ya supporter kita harus lebih dewasa lagi gitu dalam menyikapi hasilnya nantinya gitu kan. Itu mah hanya sebuah game permainan kan. Menang kalah biasa lah. Yang penting persaudaraan. Betul. Apalagi kan kita Indonesia tuh persaudaraan cukup kental. Iya, sangat kental sekali ya. Saat musibah banyak. Sampai macet kemarin tuh jalanan tuh. Betul. Macetnya bukan yang karena orang itu mau berwisata ya. Oke. Orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka mengirim bantuan dengan timnya, dengan saudaranya, dengan teman-temannya, semua organisasi, semua partai gitu kan. Semua bersatu padu untuk membantu saudara kita di Cianjur kemarin itu. Luar biasa kalau dilihat dari persaudaraan dan kekompakan kita ya. Dan kalau itu diimplementasikan di sepak bola akan lebih luar biasa lagi sepak bola kita, Bib ya. Insya Allah. Oke, saya dukung Habib untuk jadi ketua PSSI yang baru. Siap. Oke, jadi tadi sudah kita bahas beberapa isu-isu terkini. Sekarang kita akan masuk ke segmen Warga Bertanya, Dewan Menjawab. Jadi kita sudah merangkum beberapa pertanyaan, Bib. Gitu. Dari netizen nih yang masuk ke Instagram DPRD beberapa waktu yang lalu. Jadi
ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya harus dijawab oleh Habib juga secara langsung nih. Oh ya. Karena pertanyaannya cukup seru dan cukup menarik. Oh ya. Iya. Jadi apa tuh? memang ini rutin Bib kita lemparkan gitu. Yang mau nanya silakan ke Habib gitu. Yang kita tampilkan gitu kan siapa bintang tamunya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih Bib. Dari Alia Bunegara warganet bertanya, Dewan menjawab. Ada keinginan nggak mau bikin acara atau kegiatan apa yang anak muda banget gitu Bib? Oh, ini sih udah dijalankan ya. Kemarin kita bentuk apa namanya kelompok tani taruna tani ya. Oke. Itu salah satunya dan mungkin Itu diisi anak-anak muda Bib. itu isi sana anak muda. Oke. Dan alhamdulillah sudah bisa menghasilkan. Oke. Jadi dia beternak lele. Mhm. Awalnya dengan terpal seadanya. Mhm. Saya arahkan, saya bantu komunikasikan dengan dinas terkait. Dapat bantuan. Dia panen, di samping panen dia memberdayakan ibu-ibunya Oke. untuk mempacking dan membuat lele kuning. Oh, jadi itu lelenya juga emas sekalian langsung kuning. diolah Bib. Diolah jadi di frozen gitu ya. Oke. Terus dia dijual masih online, tapi alhamdulillah bisa ya menghasilkan buat mereka. Iya, iya. Dan terkait kegiatan anak muda ya, mudah-mudahan minta masukannya juga nih dari sobat parlemen ya. Sobat parlemen. Masukannya apa yang harus bisa saya laksanakan dan apa kira-kira masukannya dan Mungkin anak-anak muda mau kegiatan apa nih yang difasilitasi oleh Habib Rifki, bisa langsung DM aja di Instagramnya Bib ya. Boleh, Atau komen, Bib saya mau acara kegiatan keolahragaan misalkan gitu. Ya. Insya Allah akan difasilitasi oleh Habib Rifki ya Bib Insya ya. Allah. Oke. Yang penting semua terukur ya. Terukur dan terstruktur. Pertanyaan berikutnya dari sa_kecap. Di Kota Bogor di berita kekurangan sekolah negeri sampai PPDB SMP kurang, gimana? Emang bener Bib ya, kita SMP negeri itu di Kota Bogor cuma 20 ya? Cuma 20 nih Jika emang. dibandingkan dengan SD sangat jauh sekali Bib SD ya? 211. Kita udah berusaha di Komisi 4 mengkomunikasikan dengan Dinas Pendidikan agar memerger beberapa SD yang memang sudah sedikit siswanya disatukan dan dijadikan SMP. Oke. Dan tahun ini sudah berjalan running sekolah satu atap Ya. di Di Kelurahan Kencana ya? di Kelurahan Kencana Iya, ya, di Tanah Kelurahan Sareal. Kencana itu rencana SMP 21. Oke. Rencananya tahun depan juga harusnya bisa beroperasi Bib ya? 2024 sih. 2024 ya? Tahun depan masih ada pengerjaan finishing. Oke. Kemarin kita lihat kan kita sidak dengan rekan-rekan Komisi 4. Berjalan sih insya Allah sesuai dengan target. Dan kami harap 2024 PPDB dimulai itu sudah bisa menerima. Oke. Nah, di situ kan ada SD, SMP. Satu atap itu ya? Ya di satu atap tuh ada SD dan SMP. Dan mudah-mudahan nih bisa ditambah kembali dengan adanya merger itu. Merger penggabungan SD yang sudah kurang aktif dan kurang siswa disatukan dan dibuat SMP. Emang ini permasalahan tiap tahunnya ya. Iya betul. Karena PPDB memang ini tiap ya. tahun sangat membludak dari tingkat kelulusan masyarakat Kota Bogor dan tingkat kesediaan SMP-nya ya berbanding kurang gitu. Iya, tidak berbanding lurus lah gitu Bib ya. Ya. Oke. Dan juga belum lagi nanti kalau ada warga luar gitu kan yang misalkan pindah ke Kota Bogor sehingga dia harus masuk SMP di Kota Bogor juga begitu Bib ya. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Dari Said Muhammad Mohanul, ini salah satu anggota Dewan ini. Bapak Ketua Komisi 4. Siap Bapak Ketua Komisi 4. Habib kapan nikah? Kamu nanya. Bertanya-tanya. Tunggu aja undangannya, Habib Bro. anak FYP banget. Gini dong. Tunggu aja undangannya, Ketua Mohan, Insya Allah. Kayaknya tahun depan. mau jadi sponsor kayak Bib. Foto preweddingnya di. Dia punya niat untuk mengantarkan saya ke pelaminan. Oh gitu. Niatnya baik banget itu. Niatnya baik Kang banget. Mohan ya dewan terbaik. Dewan terbaik. Siap, Ketua Mohan. Terima kasih sudah ikut bertanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Udah gak ada? Sudah habis. Jadi itu tadi dia pertanyaan-pertanyaan dari netizen Bib. Sekarang Habib fokusnya mau apa nih Bib di akhir tahun nih Bib? Akhir tahun kita benahi lah wilayah yang
setiap akhir tahun kan bencana ya. Alhamdulillah kemarin adanya padat karya, program padat karya, mudah-mudahan sedikit banyak terbantu tuh menjadi solusi di masyarakat, di wilayah yang selama ini mungkin belum terintervensi oleh anggaran pemerintah. Dengan adanya padat karya bisa sedikit mengurangi, dan alhamdulillah nanti saya pengecekan terkait wilayahnya BPJS juga, nanti saya cek ke masyarakat terkait sosialisasi yang memang fokusnya di Komisi 4. 2024 nyalon lagi, Bib? Kalau umur panjang. Kalau umur panjang ya. Dan Allah ridho insya Allah. Dan masyarakat masih percaya. Masyarakat masih percaya. Jangan, makanya untuk masyarakat, untuk sobat parlemen semua, jangan pernah ragu, jangan pernah tidak percaya kepada sistem demokrasi kita yang ada, Bib ya. Karena ini sistem pemerintahan yang sudah dibuat oleh founder-founder negara kita juga, Bib ya. Beginilah sistem yang ada. Tinggal dipilih calon-calon mana nih yang baik, yang bisa membawa aspirasi masyarakat. Salah satunya seperti Habib Rifki ini. Amin. Oke, terima kasih sobat parlemen semua. Sekian episode dari podcast Rumah Rakyat. Sangat seru sekali pembicara dengan Habib Rifki. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi, Bib, untuk ngobrol lagi ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kalau kita ngobrol lagi udah ada pasangannya, Bib. Udah ada Ibu Dewan ya? Iya, udah ada Ibu Dewan ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.